Syahadat itu bukan dibunyikan, bukan membunyikan, dan bukan pula menyuarakan. Selama ini, rata-rata manusia yang beragama Islam hanya menyuarakan dan membunyikan kalimat syahadat, sehingga tidak mengena pada yang dimaksud. Akibatnya, Islam terlepas dari ilmunya, dan terjadi banyak perpecahan. Assalamualaikum, Rahayu, salam satu langit. Pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu mendapatkan kemudahan. Untuk mempelajari suatu ilmu selamat atau Islam, itu sudah ditetapkan dari rukunnya. Inilah yang menjadikan kerusakan selama 1447 tahun hingga sekarang. Terjadinya beberapa aliran-aliran dan mazhab-mazhab, serta kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ilmu Islam. Lantas, di mana letak kesalahannya? Penjelasan ini bersumber dari kajian ilmu Santriloka. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa Islam itu adalah sistem. Artinya, Islam itu adalah rangkaian ilmu dan cara untuk menuntun kehidupan setiap individu-individu manusia, dari awal hingga akhir. Jadi, Islam itu bukan keyakinan, bukan pula agama. Karena Islam itu sistem, pastilah ada teknik dan tata cara untuk menjalankannya, sehingga membutuhkan alat dan sarana, atau yang disebut ubo rampe. Dan terangkai dengan ruang waktu alam semesta, yang disebut penanggalan atau kalender. Karena pada masa lampau, manusia dididik dengan sistem dan cara, pastilah dibekali dengan tulisan atau kitab. Artinya, untuk mempelajari ilmu selamat atau menjadi orang Islam, sudah ditetapkan dari hukum dan rukun Islam yang diciptakan oleh orang-orang terdahulu. Maka bersyahadatlah dengan tepat dan benar terlebih dahulu. Syahadat adalah bahasa makna Kirotoboso, yaitu Syah Marang Zat, yang artinya, untuk menjalankan ilmu selamat, setiap individu manusia itu harus disahkan dulu dengan zatnya, sehingga dibutuhkan pembimbing, dibutuhkan sarana atau ubo rampe sebagai alat untuk mengkoneksikan jiwa manusia itu, dibutuhkan saksi sebagai tanda bahwa manusia itu telah melakukan syahadat, dan dilakukan dengan teknik atau tata cara ritual spiritual dalam satu rangkaian ruang waktu alam semesta. Sehingga setiap individu manusia yang sudah bersyahadat dan disyahadatkan dengan tepat dan benar, perlahan akan terbuka hizib yang menutupi jiwa manusia itu, dan membuka cakrawala berpikir yang lebih luas. Maka syahadat adalah pintu masuk untuk mencapai ilmu selamat atau Islam. Jadi syahadat terdahulu kurang lebih tahun 67 Masehi, sejak awal teknik dan tata caranya hampir sama dengan leluhur masa lampau. Karena ilmu selamat atau Islam itu yang mempunyai dulu dari terah para raja atau para resi, maka sarana dan ubo rampenya sangat padat dan sangat banyak, sehingga apabila dijalankan sekarang, tidak semua manusia mampu. Karena itu keturunan dari ningrat, keturunan dari terah raja, atau keturunan dari resi. Artinya, syahadat itu bukan dibunyikan, bukan membunyikan, dan bukan pula menyuarakan. Selama ini, rata-rata manusia yang beragama Islam hanya menyuarakan dan membunyikan kalimat syahadat, sehingga tidak mengena pada yang dimaksud. Akibatnya, Islam terlepas dari ilmunya, dan terjadi banyak perpecahan. Nah, yang menjadi poin utama dari kalimat syahadat ada dua, yaitu ada sebutan Allah, dan ada sebutan Muhammad. Jarak antara Allah dan Muhammad namanya penghubung, maka disebutlah utusan, atau penyampai, atau dalam bahasa agama disebut Rasul. Artinya, itu bukan sebutan nama sosok atau nama orang. Akan tetapi, lebih tepatnya, itu adalah sebutan dari struktur penghubung, sisi rohani dan sisi jasmani, yang membentuk setiap individu-individu manusia. Jadi, Rasul itu penyampai, atau penghubung atau sesuatu yang menghubungkan nilai Allah dan Muhammadnya. Bahwa yang disebut Muhammad itu adalah raga manusia itu. Raga manusia atau tubuh manusia ini
Di dalam metode ilmu Islam, digubah, dirubah, dan terwakili dengan bahasa Muhammad. Jadi raga ini disebutlah Muhammad. Artinya, setiap manusia yang masuk menjadi Islam, atau setiap manusia yang menjalankan ilmu selamat di dalam keislaman, tubuh manusia inilah yang disebut Muhammadnya. Yang menggerakkan diberi gambaran oleh kitab, disebutlah Tuhan atau Allah. Allah yang menggerakkan tubuh manusia, Allah yang menggerakkan raga, Allah yang menggerakkan Muhammad. Karena raga dengan yang ada di dalam raga manusia atau yang disebut jiwa, itu ada yang menghubungkannya, bisa disebut adalah pikiran, bisa juga disebut akal, atau ada bahasa yang tepat disebut adalah tali raus. Jadi, Allah adalah jiwa yang bersih, jiwa manusia yang suci. Jiwa kemanusiaan manusia itulah dirubah oleh orang-orang terdahulu dan diwakili dengan kata Allah. Untuk memecah atau untuk memahami lebih dalam, agar bisa aktif dan reaktif yang disebut Allah, maka setiap manusia yang menjalankan ilmu Islam harus melalui tahapan, yaitu disahkan dengan zatnya atau bersyahadat dengan tepat dan benar. Sehingga setiap individu manusia mampu menemukan jati dirinya dan mampu mengenali dirinya sendiri. Artinya, untuk menyatukan atau mengkoneksikan ketiga-tiganya, yaitu antara yang menggerakkan raga, penghubung atau penyampai, dengan raga atau tubuh manusia, inilah disebutnya ilmu syahadat. Di dalam ajaran lain atau kitab-kitab lain yang beredar, ada yang menyebutnya itu ilmu tauhid, dan ada juga yang menyebut manunggaling kaulo lan Gusti. Lantas, bagaimana Anda bersyahadat? Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini membantu. Bagikan jika bermanfaat. Rahayu. Salam satu langit.